Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6 yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA bersama Ustadz Tufal. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan hari ini, kita masih pada kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Indikator yang kita pelajari hari ini adalah mengetahui ciri khusus tumbuhan tertentu. Jadi jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai hewan, hari ini kita akan lebih berfokus pada pembahasan tentang ciri khusus tumbuhan. Ciri khusus tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang teratai dan enceng gondok. Nah, ciri khusus yang pertama adalah memiliki daun yang lebar dan tipis. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri adalah gambar teratai dan sebelah kanan ada gambar enceng gondok. Dua tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup di air. Karena mereka hidup di air, maka kondisi lingkungannya sangat lembab dan penuh dengan air. Supaya mengurangi pembusukan pada tanaman tersebut, maka tumbuhan ini harus mengeluarkan air sebanyak-banyaknya dari tubuhnya agar tumbuhan ini tidak cepat membusuk. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan memiliki daun yang lebar dan tipis. Tujuannya memperbesar penguapan air. Jadi air di dalam tumbuhan ini supaya tidak berlebihan, maka harus dikeluarkan sebesar-besarnya melalui penguapan. Selain itu, daun yang lebar dan tipis ini juga berguna untuk membantu terapung di air. Ciri yang kedua, memiliki batang yang berongga. Jadi di dalam batang eceng gondok maupun teratai terdapat rongga-rongga udara yang berfungsi yang pertama untuk membantu terapung di air dan yang kedua untuk membantu pernafasan. Tumbuhan yang berikutnya adalah kaktus. Ciri utama dari kaktus yang pertama adalah memiliki akar serabut yang panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa kaktus hidup di daerah yang kering, sehingga agar memperoleh air di padang pasir, maka kaktus harus memiliki akar yang sangat panjang supaya memudahkan mencari air di sekelilingnya. Ciri yang kedua adalah memiliki batang yang tebal. Batang yang tebal pada kaktus ini berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Jadi kaktus supaya tidak kekurangan air, maka dia menyimpan cadangan airnya pada batangnya. Yang berikutnya, batang kaktus dilapisi oleh sejenis lilin. Jadi bagian batang kaktus, bagian luarnya, kalau kita perhatikan secara mendetail, bagian luarnya dilapisi oleh sejenis lilin yang melapisi seluruh batang kaktus tersebut. Lilin tersebut berfungsi untuk mengurangi penguapan air, jadi membatasi keluarnya air dari tubuh kaktus. Berbeda dengan tanaman yang sebelumnya, tanaman teratai, tumbuhan kaktus hidup di daerah yang panas dan kering dan kurang air. Sehingga kaktus harus bisa menghemat pengeluaran air dari tubuhnya. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan bagian luar kaktus, batangnya dilapisi oleh sejenis lilin. Berikutnya, ciri kaktus yang berikutnya adalah memiliki daun berbentuk duri. Jadi duri pada kaktus itu sebenarnya adalah daun kaktus yang mengalami modifikasi. Tujuannya sama, mengurangi penguapan air. Daun yang lebar tentunya akan mengakibatkan penguapan air semakin besar. Oleh karena itu, kaktus memiliki daun yang sangat kecil sehingga menyerupai duri. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan air.
Tumbuhan yang berikutnya adalah kantong semar dan Venus flytrap. Dua tanaman ini adalah jenis tanaman karnivora, atau lebih tepatnya lagi disebut tanaman insektivora, yaitu tanaman pemakan serangga. Ada dua jenis, yang pertama ada kantong semar dan Venus flytrap. Ciri khususnya, memiliki daun yang unik. Kita bisa lihat di gambar yang berada di atas, itu adalah tanaman kantong semar, dan yang berada di bawah adalah tanaman Venus flytrap. Bentuknya lumayan unik dibandingkan tumbuhan-tumbuhan lain. Daun dua tanaman ini mengalami modifikasi sehingga bisa menjebak serangga. Pada kantong semar, daunnya berubah bentuk menjadi semacam kantung, di mana kantung tersebut di bagian dalamnya ada getah, dan getah tersebut dapat mencerna serangga yang masuk. Sedangkan pada tanaman Venus flytrap, dia memiliki daun yang memiliki engsel di tengahnya. Jadi daun tanaman ini bisa membuka dan menutup. Fungsinya adalah menjebak serangga untuk memperoleh nitrogen. Karena dua tanaman ini biasanya hidup di daerah yang sangat kurang nitrogen di tanahnya, seperti di rawa-rawa, maka dia memperoleh nitrogen tambahan melalui cara mengkonsumsi serangga. Ciri yang berikutnya, mengeluarkan bau yang khas. Tujuannya menarik perhatian serangga. Seperti yang kita bahas sebelumnya, dua tanaman ini mengkonsumsi serangga untuk memperoleh nitrogen. Sehingga dia memerlukan bau yang sangat khas di sini. Jadi baunya itu semacam buah-buahan, bau yang lumayan wangi sebenarnya, jadi bau yang agak unik. Tujuannya adalah untuk menarik serangga-serangga seperti kupu-kupu dan lebah, sehingga jika serangga tersebut terjebak di daun tanaman ini, maka serangga tersebut akan dicerna dan diambil nitrogennya oleh tanaman tersebut. Yang berikutnya, bunga bangkai. Berbeda dengan tanaman Venus flytrap dan kantong semar, bunga bangkai tidak mengkonsumsi serangga. Walaupun sama-sama mengeluarkan bau yang khas, bunga bangkai lebih cenderung mengeluarkan bau busuk, sehingga tujuannya adalah menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan dari tanaman ini. Ya, jadi berbeda dengan tanaman sebelumnya, tanaman bunga bangkai tidak mengkonsumsi serangga. Insya Allah seperti itu pembahasan hari ini. Ustadz mohon maaf bila ada kesalahan dan segala sesuatu yang kurang sesuai pada pembahasan kali ini. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.